Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Fatmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi partisipasi politik. Nah, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau contacting atau juga lobbying dengan pejabat pemerintah, dan menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Di negara demokrasi, umumnya dianggap lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, dan juga menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik yang ingin melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan tersebut, pun sebaliknya. Di dalam subbab ini terdapat dua piramida partisipasi politik. Nah, piramida yang pertama menurut Milbredt dan Gould bahwa masyarakat Amerika dapat dibagi menjadi 3 kategori. Tingkatan yang paling atas disebut juga pemain atau gladiators. Terdapat 5-7 populasi yang sangat aktif dalam dunia politik. Yang kedua sebagai penonton atau spectators, terdiri dari 60% populasi yang aktif secara minimal, termasuk pemakai hak pilihnya. Lalu di tingkat paling rendah, terdapat 33% populasi orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak memakai hak pilihnya, atau bisa disebut juga golput. Lalu piramida yang kedua oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson melihat masyarakat menjadi 4 kategori. Tingkatan yang paling atas terdapat aktivis. Di dalam tingkatan ini biasanya diisi oleh pejabat publik atau calon pejabat publik. Roth dan Wilson memasukkan perilaku menyimpang seperti pembunuhan politik, pembajakan, terorisme pada bagian puncak piramida. Hal ini biasa terjadi saat seorang penguasa atau seorang pemimpin ingin melindungi kekuasaannya. Nah, yang kedua ada partisipan, yaitu orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Lalu yang ketiga ada penonton, yaitu adalah orang-orang yang menghadiri rally-rally politik, pelobi, pemilih, atau orang yang terlibat dalam diskusi politik. Lalu yang terakhir ada apolitis, yaitu adalah orang yang tidak berpolitik. Partisipasi politik di negara otoriter. Pada zaman dahulu, di negara otoriter seperti komunis, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Yang tujuan utamanya adalah untuk merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang modern, produktif, kuat, dan berideologi. Persentase partisipasi yang tinggi dalam pemilu dianggap dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Sekian, terima kasih.